Halo Sobat Bionik, jumpa lagi di channel YouTube Bionik Channel. Pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi naik daun di beberapa media sosial karena pemberitaannya simpang siur. Jadi teman-teman ya, yakni tentang vaksin tuberkulosis dari Bill Gates. Ya, orang awam sering menyebutnya seperti itu. Apa dan bagaimana faktanya pada vaksinasi ini, kita akan membahasnya bersama pakarnya nantinya di Bionik Podcast ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya nantinya teman-teman ya. Sebelumnya teman-teman di Bionik saat ini sudah ada minuman teh ya dari Rosella, ini minuman kesehatan. Mari kita coba. Hmm, Segar banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman berminat mendapatkan minuman dari Pato Bali dan Klinik Bionik ini, bisa didapatkan di Klinik Bionik dan bisa mendapatkan kesegaran dari minuman berkhasiat ini nantinya. Ya, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Baik, di studio telah hadir Dokter Praya Bayu Pambudi, spesialis paru. Saya memanggilnya dengan Dokter Bayu ya, Dokter Bayu ya. Iya, Dokter Bayu spesialis paru. Selamat sore Dokter Bayu. Selamat sore dokter. Selamat sore ini. Sehat Dokter Bayu ya, sehat. Mas Tungkara sehat. Dokter Bayu, sebelumnya ini kita akan membahas tentang vaksin tuberkulosis atau vaksin TBC ya Dokter Bayu ya. Dan sudah bisa dibilang Dokter Bayu sangat berseliweran dan sangat liar beritanya sebenarnya. Mari kita luruskan di Bionik Channel ini. Ya, buat teman-teman perlu diingat bahwa kami selalu mengundang pakarnya sehingga tidak ada hoax dan tidak ada sama sekali berita simpang siur yang akan kita bahas. Jadi memang benar-benar apa fakta dan bagaimana ke depannya itulah yang akan dibahas di Bionik Channel. Ya, sebelumnya Dokter Bayu bisa diperkenalkan diri dulu kepada Sobat Bionik, siapa Dokter Bayu dan apa keseharian Dokter Bayu? Silahkan. Terima kasih dokter. Selamat sore Sobat Bionik. Saya Dokter Igede Praya Bayu Pambudi, spesialis paru. Saya bertugas sebagai dokter spesialis paru di RSUD Bali Mandara yang kebetulan saat ini sedang menggeluti bidang infeksi paru dan saat ini sedang bertugas juga masih di Rumah Sakit RSUP Prof Murah untuk melanjutkan pendidikan untuk infeksi paru. Iya, jadi ini Dokter Bayu ini sudah spesialis paru teman-teman dan saat ini sedang menggeluti tentang infeksi paru. Jadi sangat spesifik sekali dan memang khusus beliau menangani infeksi paru. Salah satu infeksi paru yang paling sering kan TBC ya Dokter Bayu ya. Jadi beliau ini adalah pakarnya. Jadi kami mengundang beliau memang betul untuk membahas bagaimana tentang vaksinasi ini. Sebelumnya Dokter Bayu, ini pertanyaan banyak orang. Kenapa? Apa latar belakang dari pengembangan dari vaksin TBC? Kita menyebutnya vaksin TBC M72 kalau nggak salah ya Dokter Bayu yang sedang akan diujikan di Indonesia ini. Dan mengapa memerlukan vaksin baru ini? Silakan Dokter Bayu. Terima kasih. Memang salah satu kenapa dibuat vaksin, memang ini kan tujuannya adalah sebagai salah satu dari pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit di mana mencegah penyakit itu menjadi suatu memunculkan gejala. Ya, saat ini kita ketahui bahwa Indonesia memang salah satu negara dengan angka beban tuberkulosis tertinggi. Jadi dia nomor 2 di dunia. Asal sudah nomor Indonesia selalu nomor 1, nomor 2 gitu ya Dokter Bayu. Nomor satunya siapa Dokter Bayu? Nomor 1 masih India. Oh India, nggak beda jauh sama negeri keindahan ternyata teman-teman. Silakan Dokter Bayu dilanjutkan. Ya, memang sampai saat ini yang sering kita gunakan adalah vaksin BCG. Nah, cuma memang vaksin BCG ini adalah suatu vaksin Bacillus calmette-guerin yang dikembangkan tahun 1921. Sudah hampir 100 tahun dia umurnya. Betul, 1921. Ya, memang vaksin ini sangat bermakna dan sangat memberikan manfaat kepada anak-anak terutama terkait dengan TB berat. Dia mencegah terjadinya TB berat pada pasien anak. Namun, seiring dengan perjalanan waktu dia lakukan penelitian, ternyata ditemukan penurunan dari manfaat ini seiring dengan berjalannya umur. Jadi semakin orang itu bertambah umur ya, jadi semakin berkurang efektivitas dari vaksin BCG ini. Sehingga, mulailah dikembangkan terkait vaksin untuk TBC-nya sendiri. Jadi ke depannya. Di mana vaksin BCG ini memang teknologi zaman itu adalah
dia mengambil dari kuman saudaranya kuman TBC, itu Mycobacterium bovis. Ya. Jadi diambil kumannya, dilemahkan dan juga nanti diberikan kepada anak-anak. Terus juga nah ini, setelah itu, nah ternyata daya tahan yang diberikan memang sangat baik untuk pada anak-anak. Dan Ya. namun semakin berumur pasien itu, jadi semakin kita bertambah umur ya, itu ternyata efektivitasnya makin rendah, jadi makin menurun. Nah, sehingga diperlukan dosis ulangan. Nah, inilah yang menyebabkan dicari lagi bagaimana dengan teknologi yang saat ini itu dikembangkan bagaimana vaksin TBC. Karena kita tahu bahwa mungkin sering ya beberapa teman-teman sering menemukan ya sobat-sobat bionik bahwa di keluarga ataupun di sekitar tuh ada banyak yang tiba-tiba sakit TBC padahal tidak Betul. ada gejala gitu. Tapi ternyata pada saat dicek kesehatan biasanya itu ada tiba-tiba di ronsennya ada masalah parunya gitu. Ya memang karena TBC ini sendiri dia bisa sembunyi di badan. Ya, jadi dia tidak langsung menimbulkan gejala, enggak, dia bisa sembunyi di badan. Dia menunggu waktu, kapan waktu yang tepat dia bisa menyerang gitu. Oke. Sehingga inilah jadi dasar kenapa dikembangkan vaksinnya. Terus memang ya vaksin ini, vaksin itu kan ada banyak, ada yang seperti bakteri dilemahkan, ada beberapa yang bakteri dimatikan, dan yang untuk vaksin M72 ini itu adalah protein yang diambil, hanya proteinnya saja, memang Hanya dari kumannya, Mycobacterium tuberculosis. Jadi dia mengambil proteinnya, bukan kumannya yang diberikan, bukan kumannya dilemahkan, tapi hanya bagian dari badannya, protein saja. Jadi Oke, jenisnya adalah vaksin protein ya. vaksin Jadi dalam protein, artian bukan vaksin hidup, live attenuated ya iya kalau kita bukan, sebutnya yang dilemahkan, dilemahkan. bukannya. Oke. Nah, Dokter Bayu, ini apa ya? Mungkin bisa diceritakan dulu nih sama Sobat Bionik. Ya, Meskipun banyak Sobat Bionik sudah tahu sebenarnya apa itu penyakit TBC dan bagaimana sih angkanya di Indonesia ini pasti sangat banyak ya, dan akhirnya kenapa kita yang dipilih sebagai salah salah satu satu, site ya, untuk penelitian. Kan oke, banyak yang mengatakan kantor di Singapura, penelitian yang di Indonesia, Indonesia gitu oke, kan itu ya, gorengan yang paling sering. mhm, Mungkin bisa dijelaskan Dokter Bayu dari ya. menjelaskan mungkin secara ringkas mungkin bagaimana sebenarnya penyakit TBC di Indonesia. Ya, memang kita tadi sudah sempat saya jelaskan bahwa memang Indonesia ini sebenarnya kita adalah urutan kedua di dunia dalam hal beban tuberkulosis. Jadi Jadi sebuah sangat banyak ya. sangat banyak dengan beban penyakit yang masih menjadi ancaman Hmm. serius bagi kesehatan masyarakat. Ya memang saat ini itu menurut Global Tuberculosis Report tahun 2024 itu adalah kasus baru TB secara global itu sekitar 10,8 juta jiwa dan juga angka kematian TB di Indonesia itu sekitar 130.000 jiwa dalam 1 tahun. Oh, Sehingga tinggi banget gitu. 100.000 ya 130.000 dalam jiwa, satu satu tahun. tahun. Oh Ya, itu angka yang tinggi teman-teman dan itu bisa oke. dibayangkan sangat apa ya pantesan kita juara 2. Ya, kemudian Iya, Dokter Bayu. oke. Memang itu menjadi suatu dasar kita kan menjadi suatu tempat dengan maksudnya suatu negara dengan populasi dengan beban tuberkulosis yang tinggi. Hmm, Sehingga nah untuk penentuan vaksin, tempat vaksin itu kan saat ini vaksin sudah mencapai juga fase ketiga di mana dia perlu digunakan pada populasi. Jadi perlu untuk phase trial itu di populasi. hmm. Ya, jadi akan dicari pada daerah-daerah yang memang tinggi, tinggi beban Tinggi angka tuberkulosisnya, TB-nya. ya dan tinggi angka tuberkulosisnya. Sehingga ini yang menjadi tempat ya, jadi beberapa alasan kenapa Indonesia. Karena Kenapa dari 5 Indonesia? negara itu yang dilakukan untuk uji phase trial ini memang dengan beban tuberkulosis yang tinggi. 5 negara itu 5 apa negara, saja Dokter oke. Bayu kalau boleh 5 tahu? negara itu yaitu adalah sekitar, Afrika Selatan, Indonesia, Afrika Selatan, Indonesia. Kenya, itu Zambia dan Malawi. Zambia dan Malawi. India nomor 1 justru tidak Ya ya? karena India udah sebelumnya. Oh, karena India Ya sudah sebelumnya, sebelumnya. udah sempat dia. Jadi dia sudah sempat. Ya Untuk fase 3 sudah ini sempat sebelum uji dicobalah coba. kelima Sekarang negara kelima yang negara nih, ini. dicari lagi ke Oh, populasi yang dengan berbeda. Karena kan kita ya sendiri betul. kan berbeda Ras ras, dan ya, dan kita genetik berbeda pasti genetik, berbeda. ya. Betul, betul, betul. Sehingga dicarilah untuk populasi-populasi yang bisa. Karena nanti ke depannya adalah kita melihat seberapa efektif vaksin ini terhadap beberapa ras. Seperti kita misalnya ras Melayu-Indonesia gitu yang Ya. Indonesia cocok nggak dengan vaksin ini? Itu loh teman-teman. Jadi Ya. jangan suuzon dulu bisa dibilang, kok nggak di Singapura? Singapura TBC-nya kecil. Ya, Ya, perlu teman-teman ketahui ada penelitian fase 1, fase 2 dan ini sudah fase 3 kalau tadi ya, Dokter Bayu bilang. Ya, ya. fase 1 dan fase 2 sudah terlewati berarti dalam artian safety-nya Safety-nya sudah sudah terlewati. Ya, fase safety sudah terlewati. Jadi vaksin ini dinyatakan aman. aman. Ya. Sehingga akan dicobalah sekarang ke populasi yang lebih luas.
Nah kalau di Singapura diadakan ya nggak dapat pasien, Iya, ya tidak masih kurang mendapatkan ya. pasti tidak mendapatkan sampel. Jadi Iya, diambillah negara-negara yang burden biasanya TBC-nya tinggi. tinggi. Ya, Mungkin itu ya. Nah ini mungkin Dokter Bayu mendapatkan info karena mhm, teman-teman di Sobat Bionik biar tahu apa saja sih proses uji coba ini sudah sampai tahap mana sekarang persiapannya di Indonesia oke. dan siapa saja yang akan menjadi subjek, kemudian di wilayah mana nih Indonesia luas nih dari Iya, Sabang sampai sampai Merauke. Merauke. Mungkin bisa dijelaskan Dokter Bayu? Ya, jadi ini berdasarkan informasi juga yang saya dapatkan juga ya dari semakin karena memang di kita jadi para dokter senior ya, jadi itu sudah melakukan, istilahnya konsolidasi dan juga rapat terkait perjalanan tentang proses vaksin ini, Hmm. ya. Jadi proses vaksin ini dilakukan di ada 2 tempat itu di Universitas di Bandung dan juga di, Jakarta. Jadi Jadi Bandung dan Bandung dan Jakarta, Jakarta. Ya, jadi Unpad dan juga ya FKUI, Universitas FKUI dan Indonesia, Unpad. ya. Baik. Jadi dia melibatkan beberapa peneliti, beberapa senior peneliti yang di sana dan juga dia akan memilih dari sana. Jadi jadi orang-orang yang masuk di situ adalah orang-orang dengan satu risiko tinggi mengalami TBC aktif ya. Terus yang kedua adalah orang yang memang sudah pernah terpapar TBC. Hmm? Jadi dia terpapar TBC tapi dia tidak sakit gitu ya. Ya. Bisa kita sebut sebagai laten TB. Dan Hmm. juga yang ketiga itu adalah orang dengan daya tahan yang rendah. Jadi Oh, orang daya tahan rendah kayak bisa karena penyakit ya atau bisa karena bawaan. Jadi itu yang oke. jadi masuk dan saat ini memang untuk fase ujinya ya perjalanannya itu udah sebenarnya udah dari di Indonesia udah dari 2022 ya. Oh. Ya jadi kita mengatakan tuh bisa ikut serta dan juga yang saat ini itu sudah sedang proses rekrutmen partisipan di daerah. Berarti sebenarnya persiapannya sudah dari 2 tahun Sudah yang 2 tahun yang lalu ya lalu. sedang berjalan. Ini teman-teman yang perlu diluruskan. Kita Ya, baru tahunya dari media sosial baru. Jadi ya, tidak ujuk-ujuk tidak teman-teman. jago-jago. Sudah 2 tahun Tahun ya, dipersiapkan sehingga sudah sudah matang matang ya. pastinya. Nah ini yang perlu ditekankan teman-teman agar tahu. Nah apa ini mungkin Dokter Bayu kan ini sudah rekrutmen Ya, ya sudah menurut kabar rekrutmen. bahwa ini sudah rekrutmen jadi Ya. sudah diambil beberapa pasien. Nah Hmm. mungkin Dokter Bayu sempat mendengar apa ada tantangan karena memang tidak di Bali nih. Ya. Kebetulan ada di Jakarta dan juga di Bandung. Bandung. Nah, tapi mungkin karena Dokter Bayu ikut komunitasnya pasti mendengar kabar Ya. apakah ada tantangan dalam merekrut subjek-subjek ini terutama karena apa ya hoax Hoax takut ya. kita ya. Silakan Dokter Bayu. Ya, memang dokter, yang jadi masalah kemarin yang sempat diinfokan itu adalah bagaimana hoax itu sangat mempengaruhi kepercayaan. Jadi jadi teman-teman mungkin ya teman sobat-sobat bionik ya mungkin ada saudaranya mungkin itu ya jadi agak tidak yakin dengan vaksin ini. Memang Hmm, ini pun sudah mencapai suatu laporan di global bahwa memang ada disrupt atau ketidakpercayaan terhadap ini ya. dan juga hoax-hoax itu dia mempengaruhi dari partisipannya, jadi pesertanya. Hmm. Sehingga ya ada yang putus tengah jalan, ada yang nggak ini, ada yang nggak mau. Kan ya, jadi Oh. itu sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat sebenarnya ya. Oke, memang tujuannya itu adalah satu, itu memang untuk mencegah dari TBC sendiri kan, sakit Hmm. TBC. Sehingga itu yang perlu kita luruskan bahwa vaksin ini sebenarnya memang tujuannya adalah bagaimana kita mencegah sakit TBC. Untuk mencegah Mencegah, ya, TBC. mencegah TBC aktif. Nah, terus yang kedua untuk mencegah ini kita memang suatu obat vaksin lah salah satunya Mm-mm. itu memerlukan suatu proses. Kapan kenapa kita bisa berikan kepada masyarakat, bisa berikan kepada sobat bionik ya. Hmm. Itu memerlukan suatu proses. Jadi nggak sedikit Iya ya betul. sehingga perlu suatu proses panjang. Jadi sampai kita bisa bilang oh ini aman untuk Hmm. masyarakat. Nah, memang sampai saat ini vaksin ini masih dalam fase untuk istilahnya kita bilang dalam perjalanan untuk kita uji cobakan. Ya. Sebenarnya bukan uji coba, jadi kalau kita bilang uji coba kan kadang-kadang orang berpikir negatif ya. Kesannya negatif Rasanya gitu ya. seperti pas Kayak jadi bahan kelinci ya. percobaan, tikus lab Ya, malah banyak yang bilang kan gitu. Iya, padahal sebenarnya ini kita ikut berpartisipasi untuk bagaimana kita melawan dari sebuah sakit yang memang ada dari sebelum kita ada. Betul, sudah Dari lama kuman sekali penyakit TBC ini sangat Iya. lama. Dan seperti kita dulu bagaimana kita menghadapi pandemi Covid tuh. Betul. Jadi kita bisa menghadapi pandemi Covid itu dalam waktu yang sebenarnya singkat. Betul. Pandemi yang sebenarnya singkat. Kita dengan salah satunya itu adalah faktornya karena adanya vaksin. Vaksin, betul. Ya, jadi bagaimana kita dulu kan ikut juga kan partisipan. Ya gimana kita mencegah pandemi ini gitu. Nah, sekarang kita bisa menjadi salah satu juga ikut partisipasi. Kita membantu. Jadi membantu
jadi khalayak penelitian kita. Jadi anggaplah kita itu sebenarnya orang-orang, jadi manusia ini menggunakan segala kemampuan pengetahuannya untuk Hmm, bagaimana kita melawan suatu penyakit gitu. Sama iya, seperti itu pandemi Covid, sekarang betul kita betul. gunakan pada TB gitu. Betul. Nah, ini menjadi apa ya? Menjadi catatan sobat Bionic Iya, di rumah. Jangan termakan. Dokter Bayu pasti mendengar iya. eh, vaksin eh, Bill Gates di Vietnam menyebabkan autis. Hoax ya Dokter Bayu, Hoax ya, itu, hoax. hoax itu. Hoax itu teman-teman. Ya, Jadi jangan dipercaya bahwa dalam artian kita belum, jangan skeptis dulu ini vaksin apa dan autis tidak semudah itu ya. iya, Jadi dalam artian kita harus benar-benar membaca ini vaksin apa sih yang dimaksud, karena vaksin TB-nya sendiri ini baru berjalan di fase 3. ada 3. Kalau mengetahui efek samping dan sebagainya itu tentu aneh rasanya, doang Iya, berjalan dari lama dikatakan, dan oke. ini vaksinnya baru. Kemudian ada lagi yang bilang eee, Singapura itu sebagai labnya, kita sebagai tikus percobaannya Iya, gitu ya. Itu benar-benar bagi saya sebuah apa ya, ya gorengan gorengan. gorengan politik kadang-kadang, karena Iya, mainnya jadinya gocekan maut gitu kalau saya bilang. Hoax semua teman-teman ya. Tadi itu iya, sudah dijelaskan sama Dokter Bayu bahwa sudah masuk fase 3 rekrutmen, memang ada kendala, tapi mungkin dengan berita-berita yang baik ini iya, sehingga orang-orang mau untuk melakukan, siapa melakukan tahu memang bisa sebagai peserta peserta. Iya, partisipan untuk vaksin TB ini ya. iya. Nah, apa kira-kira Dokter Bayu Mhm, manfaat potensial bagi masyarakat Indonesia? iya, Ya, dan pastinya saya yakin seperti COVID lah kita anggap, vaksin iya, kejadiannya menurun nih. menurun. Nah, bagaimana sebenarnya proyeksi ke depannya Iya, bagi kasus TBC di Indonesia? iya. Mungkin dijelaskan Dokter Bayu. Oke, memang sampai saat ini kan kalau kita bilang bagaimana proyeksi sakit TBC itu kan kita sekarang fokus itu adalah di salah satunya itu pengobatan ya dan juga pencegahan gitu. Ya, Nah, salah satu pencegahannya adalah vaksin gitu. ya. Ya memang tadi seperti kita bilang bahwa angkanya tinggi sekali kita di Indonesia, beban Hmm, tuberkulosisnya tinggi banget gitu. Nah, salah satu efek dari vaksin ini adalah bagaimana kita menurunkan dari beban tuberkulosis ini. ya. Nah, penting untuk pasien itu adalah bagaimana kita mengurangi infeksi dan juga kecacatan karena penyakit TBC. Maaf Dokter Bayu saya Ya, potong. ya, Jadi bisa untuk pasien sendiri, ya, bisa untuk mencegah. mencegah Jadi double sebenarnya double, efek ya, vaksin ini ya. ya, Dan sangat baik berarti. sangat baik. Karena pasien bisa menggunakannya Ya, dan bisa menurunkan angka angka sakit angka kesakitan dan kesakitan kecacatan permanen. permanen. Ya, Oke, silakan Dokter Bayu dilanjutkan. ya, karena memang sampai ya saat ini mungkin yang sering kita temui kan ya jadi seperti saya pun beberapa pada saat pemeriksaan itu ya jadi pasien-pasien pemeriksaan umum gitu, pemeriksaan MCU ya medical check Ya, up itu tiba-tiba kok ternyata di parunya ada luka gitu, betul. ada seperti bekas luka dan bekas luka ini mempengaruhi aktivitasnya gitu. Hmm, Dia nggak tahu, dia nggak pernah bilang nggak ada sakit gitu. ya. Ternyata memang pada saat dicek TBC. Nah, inilah Hmm, yang itu menjadi suatu memang ada beberapa orang itu dengan kita sebut sebagai subclinical TB. Jadi dia sebenarnya sudah ada sakit TBC-nya, tapi dia hanya istilahnya berdiam di tengah. TBC-nya nggak Ya, TBC-nya nggak kelihatan. kelihatan. Ya, Dia padahal hanya dia diam sudah aja. TB, Iya, sudah TBC tapi tidak tidak kelihatan, tidak bermanifestasi. Betul, bermanifestasi. betul, Ya. betul. Sehingga dia duluan bikin luka di paru. Nah, Hmm, biasanya ini membuat beberapa teman-teman ya mungkin beberapa teman-teman kita itu jadi misalnya untuk mencari lapangan pekerjaan tuh agak terganggu. iya ya, Ya, betul, jadi betul, saya juga agak sedih sebenarnya karena memang saat ini ya beberapa negara itu kan agak takut sekali dengan TBC. betul. Ya, sehingga kalau itu ditahuin ini ada bekas luka TB, agak Pasti warning, menolak. agak menolak, agak takut jadinya kan. Betul, Nah, itu terutama jadi kita yang balik kerja di kapal pesiar, ya teman. Ya, itu benar-benar teman-teman yang bekerja di benar kapal besar ya. pesiar. Jadi dengan adanya vaksin TB ini diharapkan untuk membantu supaya angka infeksinya berkurang. Hmm, Sehingga jadi teman-teman badan-badan teman sobat-sobat bionik ini memiliki kemampuan untuk daya tahan kuat, lebih kuat terhadap kuman TBC. Sehingga kuman TBC itu belum sempat bikin masalah di paru gitu. oke. Ya, Sebenarnya efek vaksin ini itu loh teman-teman. Jadi jangan ya, skeptis dulu, justru kalian dibantu dengan vaksin ini iya. bisa kerja lagi, Iya, karena ya beberapa beberapa daerah mungkin tidak mengalami, tapi kami di Bali yang bekerja di sektor pariwisata iya, sangat mempengaruhi sekali beban TBC ini. Cobalah tanya teman-teman kalian yang berangkat ke kapal pesiar, pasti akan diminta ronsen. Kemudian iya, kalau ronsennya bermasalah maka dia akan berobat dan tidak berobat, boleh tidak boleh berangkat. berangkat. Itu mata pencaharian pasti akan Terganggu. sangat terganggu ya. Iya, Nah, ini pertanyaan mungkin apa ya bisa dibilang, bagaimana kalau misalnya kan setelah di-approve. Nah, itu bagaimana distribusi dan
pembiayaan Pembiayaan. ini Ya, banyak yang nanya banyak nanya ya, nih. Deda. Nah setelah banyak yang tahu kok bermanfaat, saya mau. Nah gimana Ya, biayanya? Mungkin Dokter Bayu dapat infonya. ya. Silakan. Mungkin untuk sampai saat ini ya kalau terkait dia sudah selesai dan Mm-mm. memang sudah ada efektivitas untuk pembiayaan ke depan ini belum ada Belum ada informasi lagi ya. perencana ya. Tapi yang pasti adalah yang kita pastikan itu adalah terkait bagaimana satu itu adalah ketersediaan vaksin di negara kita. Ya. Jadi ketika vaksin ini memang berhasil ya kita pasti berusahakan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan vaksin kan gitu ya. Betul. Ya, terus yang kedua akses. Jadi bagaimana masyarakat bisa untuk divaksin. Nah, terus yang ketiga itu adalah bagaimana menerimanya. Ya, Acceptable-nya kadang-kadang kan betul bagaimana betul. menerima kan, oh ini saya mau divaksin, bisa nerima Betul, nggak saya? betul, Nah itu. betul. Jadi terus yang keempat itu adalah bagaimana dia terjangkau. Hmm. Nah ini yang masih istilahnya kan namanya vaksin ya, jadi ada biaya. Nah ini mungkin nanti akan ada pembicaraan terkait stakeholder dan juga terkait pemegang kebijakan. Ya. Bagaimana terkait vaksin TBC ini kalau dia memang sudah berhasil. Ya. Apakah ini bisa ditanggung? Apakah ini memang istilahnya ada tambahan sendiri? Nah itu sampai saat ini sih belum ada. Wajib tidak wajib, itu tidak wajib, betul, ya. betul nanti. Tapi memang namanya kita istilahnya untuk mencegah suatu penyakit ya, vaksin ini adalah salah satu upaya gitu, dan penting. Betul. Kita harus semangat bahwa memang ayo vaksin dan jangan takut vaksin, itu jargon kami sebenarnya yang memang betul-betul apa ya, bisa dibilang vaksinasi ini sebagai senjata salah satunya bagi kita untuk melindungi diri kita. Nah, ini sebenarnya pertanyaan apa ya, bisa ditujukan pada semua orang yang banyak. Apa langkah konkret sebenarnya yang sudah menangkal misinformasi? Udah Instagram, X itu lebih sudah ini sekali dengan vaksin TBC ini, isu konspirasi malah ya yang beredar. Silakan Dokter Bayu, mungkin bisa dijelaskan. Jadi memang langkah konkret ini salah satunya adalah kami bagi para jadi tenaga medis itu juga memang kami mempelajari dulu ya terkait bagaimana vaksin ini, dan kami menyebarkan yang bagaimana yang sebenarnya gitu. Jadi bagaimana informasi yang memang dikeluarkan. Jadi beberapa istilahnya gini, stakeholdernya kita, jadi beberapa pemimpin dan juga jadi para peneliti itu melakukan suatu transparansi dari informasi terkait bagaimana mereka melakukan penelitian, bagaimana pemilihan, dan juga bagaimana perjalanan dari penelitian ini sendiri gitu. Nah, inilah suatu istilahnya cara untuk bagaimana kita menangkal misinformasi. Jadi beberapa kita diberitahukan. Jadi misalnya kita di-share, oh ini informasi terkait yang bagaimana informasi yang benar. Nah, memang sih sulitnya adalah namanya kita media sosial ya. Jadi ada berita baik, ada berita yang ada juga, ada tidak baik juga. Nah, inilah penting untuk kita bagaimana kita mencari sumber yang terpercaya. Dan berarti bagaimana kita istilahnya mencari berita yang benar. Betul. Nah, sehingga itulah yang sekarang dilakukan oleh tenaga medis, jadi para stakeholder, pemimpin kebijakan ya, pemegang kebijakan, untuk bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat supaya tidak misinformasi atau tidak mendapatkan informasi yang tidak baik atau tidak benar terkait dari penelitian ini. Gitu. Jadi lebih cepat hoax memang Dokter Bayu. Ya, jadi memang itu salah satu tantangan kita ya Dokter Bayu ya. Nah, itulah karena itu saya buat channel ini teman-teman ya. Jadi channel ini memang khusus saya mendatangkan pakarnya biar kalian tahu, oh ternyata seperti itu loh vaksin TBC dan bagaimana sebenarnya kejadiannya di lapangan sesungguhnya. Nah, terakhir Dokter Bayu, mungkin pesan kunci yang perlu disampaikan ke masyarakat nih agar perjalanan uji klinis saya bilang vaksin TBC ini sangat berjalan baik dan mereka memahami nih pentingnya sebuah vaksinasi bagi menghilangkan sebuah penyakit. Silakan Dokter Bayu. Ya. Jadi memang ini dokter yang kita harus pesan kunci ya. Jadi yang harus masyarakat ketahui bahwa TB ini masih menjadi suatu tantangan global ya. Jadi memang kita harus istilahnya melakukan segala upaya terkait bagaimana kita mencegah sakit TBC dan juga menangani sakitnya kan gitu ya. Dan untuk kita ini yang penting adalah sekarang bagaimana kita tidak misinformasi atau tidak salah informasi terkait, dan juga kita ikut berpartisipasi karena ini menjadi salah satu langkah bagi kita untuk, karena TBC sudah menjadi endemis sebenarnya. Kita jadi ya kan siapa yang mau terkena sakit TBC kan begitu ya. Betul. Jadi bagaimana kita untuk mencegah sakit TBC itu sekarang yang penting. Nah, sehingga penting untuk kita mencari informasi yang benar, terus juga memeriksakan diri jika ada suatu gejala ya. Jadi ada gejala batuk lama, ada bagaimana kita mau mewujudkan untuk stop TBC. Stop TB ya, betul. TBC. Dan juga penting untuk bagi masyarakat adalah untuk jika ada pertanyaan
Jadi segeralah bertanya kepada yang para ahlinya gitu. Betul. Jadi boleh untuk mencari informasi tidak salah sebenarnya. Mencari informasi di media sosial tidak salah gitu. Tapi tetap kita harus istilahnya pastikan kembali ke orang-orang yang memang di bidangnya tersebut. Gitu. Baik, Terima waduh kasih banyak. terima kasih banyak Ya, ini kami mendapatkan banyak informasi. Saya sendiri sebenarnya banyak sekali mendapatkan informasi teman-teman karena saya sendiri tidak bergelut di bidang TBC. Ini ya, merupakan berita baru. Terima kasih sekali Dokter Bayu oke, sudah memberikan sama-sama. info pada kami semua dan pada sobat Bionik di rumah. Nah, demikian episode kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga dan gaya hidup. Terima Terima kasih. kasih.